anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar ya, masih di bilangan pecahan, ya, yaitu mengenai menyelesaikan soal cerita perkalian dan pembagian edisi yang kedua, ya. Oke, kita langsung aja biar nggak kelamaan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal cerita, ya, perkalian. Yang pertama, Roni mempunyai 240 buah-buahan. Dia menjual setengah dari buah-buahan tersebut kepada Chris dan 1/3 kepada Jenny. Pertanyaannya adalah berapa banyak buah-buahan yang dijual Roni seluruhnya? Ini yang pertama. Yang kedua, berapa banyak buah-buahan yang tersisa? Oke, dari penjualan tersebut. Jawabannya, cara pertama. Saya punya dua cara berarti ya. Perhatikan. Kita tulis dulu yang diketahui di soal ya. 1 unit itu sama dengan 240 buah. Ingat tadi di awal saya sudah bahas ya. Berarti kalau keseluruhan itu anggap satu bagian ya bentuknya. Ya, jadi seluruh 240 ini saya anggap sebagai satu kesatuan, satu utuh gitu ya. Belum dipecah-pecah. Nah, ketika dipecah-pecah hasilnya jadi pecahan begini. Bagian dari seluruhan. Pecahannya, konsep pecahan kan bagian dari keseluruhan. Satu bagian dari dua bagian. Satu bagian dari tiga bagian di sini ya. Oke, jadi 1 unit itu 240 buah. Berarti kalau setengah unit kira-kira berapa? 120 buah. Kenapa? Ya iya, 240 kamu bagi 2 gitu. Ya. Nih caranya nih ya. 1/2 unit. Setengah unit ya. Berarti setengah dari unit itu berarti 1 unit ini. Ya, keseluruhannya. Sama dengan 240 dibagi 2, 120. Ya. Oke, 1/3 unit sama dengan berarti 1/3-nya dari unit. Sepertiganya dari unit. 1 unitnya ini adalah 240 buah. Berarti sepertiganya berarti 240 kita bagi 3. Ya, atau caranya 1/3 dikali 240. Kita bagi aja nih. 240 bagi 3 hasilnya 80. Nah, tadi pertanyaannya adalah berapa banyak buah-buahan yang dijual Roni ke seluruhnya. Nah, ini yang dijual kepada Chris itu 120, yang dijual kepada Jenny itu 80. Berarti total seluruhnya adalah buah-buahan yang dijual 120 buah ditambah 80 buah sama dengan 200 buah. Oke, sama dengan 200 buah. Yang B, sisa buah-buahan Roni. Berarti sisa itu berarti setelah dijual itu ada sisa, nggak habis semua ya. Berapa hasilnya? Berarti tinggal kita banyak buah awal, maksudnya keseluruhan ya. Buah awal itu berarti ini 240 nih sebelum dijual, dikurang banyaknya yang buah dijual. Ya, seluruhnya 240 dikurang yang dijual 200 buah sama dengan 40 buah. Oke. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang pertama tapi cara yang kedua ya. Ini cara kedua. Nah, saya punya 1 unit sama dengan 240 buah. Nah, setengah unit dijual kepada Chris. Lalu 1/3 unit dijual kepada Jenny. Nah, saya nggak ubah. Ini bedanya adalah saya nggak ubah mencari buahnya berapa. Tapi saya masih dalam bagiannya ya. Saya menggunakan pecahannya. Ingat, bagian dari keseluruhan itu adalah 1. Ya, utuhnya itu 1. Sebelum kita bagi-bagi, ini kan bilangan pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Berarti kalau bagian dari keseluruhan, berarti seluruhnya itu utuh. Belum dipecah di satu bagian ya. Nah, sekarang ini ya, berarti total buah-buahan yang dijual ke Chris dan Jenny itu berapa sih? 1/2 ditambah 1/3. Ini yang di bagiannya ya, yang dijual. Nah, jadi 1/2 yang dijual pada Chris ditambah dengan 1/3 yang dijual pada Jenny. Penjumlahan pecahan, kita harus bisa samakan penyebutnya. Ya, atau diubah ke pecahan yang sejenis. Ya. Dengan cara cari pecahan yang senilai. Jadi 1/2 ini senilai dengan 3/6.
1/3 ini senilai dengan 2/6. Ya, karena sama-sama ada per 6 ya, atau kamu bisa gunakan KPK-nya ya. Kita tinggal tambahkan, jumlahkan. Jadi 3 tambah 2 berarti 5/6 unit dijual. Berarti yang dijual itu 5/6 unit. Berarti yang tidak dijual adalah, nah ini kalau kamu cari berarti yang dijual itu berapa? 5/6 ya, unit. Kita buktikan ya, 5/6 dikali unitnya berapa? 240. Sama dengan 40 ya, 240 dibagi 6 kan 40. 40 kali 5, 200 buah yang dijual. Nah, sisa buah-buahan Roni, kita masih dalam ini pecahannya, banyak buah awal dalam unit dikurang banyak buah-buahan yang dijual dalam unit. Ya, ini bisa dalam unit. Berarti ini satu awalnya ya, awalnya itu utuh nih. 2/40 itu sama dengan satu keutuhan. Dikurang yang kita jual 5/6. Lalu, bagaimana cara mengurangkan pecahan? Kemarin sudah belajar ya, 1 ini kita ubah ke pecahan yang sama, yaitu 6/6, atau pecahan yang senilai. 6/6 dikurang 5/6, jawabannya 1/6 unit. Jadi sisa buah-buahan ini, kalau secara bagian pecahannya, yaitu 1/6. Berapa nilai 1/6? Ya, tinggal kita kalikan aja. 1/6, unit itu sama dengan 1/6 dikali 240. Hasilnya adalah 40 buah yang sisa. Ya, cara 1, cara 2 hasilnya sama ya. Jadi kalian tinggal pilih mau cara 1 atau cara 2. Oke, sekarang contoh yang kedua. Felicia mempunyai 480 manik-manik. Dia menggunakan sepertiga dari manik-manik tersebut untuk membuat beberapa gelang terlebih dahulu. Nah, lalu 1/4 dari sisanya untuk membuat cincin. 1/4 dari sisanya. Ya, berapa sisa manik-manik yang dimiliki Felicia seluruhnya? Nah, kalian kalau soal cerita begini, kalian harus hati-hati dalam membaca soal ya. Jangan sampai kalian salah memahami. Nah, di sini saya tanya dulu, kalian tahu nggak sih manik-manik itu apa? Inilah manik-manik. Ya, kayaknya kalau anak-anak perempuan tahu deh ini manik-manik itu seperti apa ya. Ini yang namanya manik-manik. Oke, sekarang kita coba jawab. Nah, kita cari dulu gelang. Sepertiga dari seluruhnya ya. Dia menggunakan sepertiga bagian. Nah, ini kan 1/3 ini pecahannya ya, bagiannya ya. Kita cari jumlahnya. Dengan cara kalikan ya, dengan jumlah keseluruhan. 480 buah. Jadi 1/3 dikali 480 buah sama dengan 160 manik-manik ini untuk gelang. Sedangkan sisa manik-manik setelah dipakai untuk gelang ya, sisa manik-manik setelah dipakai untuk gelang adalah 480 dikurang 160, yaitu 320 manik-manik. Nah, lalu berapa bagian yang dibuat untuk cincin? Nah, kalian harus hati-hati di sini ya. Perhatikan nih, ya. Dia menggunakan 1/3 dari manik-manik tersebut untuk membuat beberapa gelang terlebih dahulu. Ingat, terlebih dahulu. Ya, 1/4 dari sisanya, jadi setelah digunakan untuk gelang, itu sisanya, 1/4 dari sisanya itu digunakan untuk cincin. Berarti, ya, perhatikan ini ya, sisanya ini 320 buah keseluruhannya. Berarti 1/4 dari 320 buah itu berapa? Ya, jadi cincin itu 1/4 dari sisanya. Ya, jadi 1/4 dikali 320 sama dengan 80 yang dibuat untuk cincin. Nah, sisa manik-manik setelah dipakai untuk gelang dan cincin. Nah, jadi berapa sisa manik-manik yang dimiliki Felicia seluruhnya ya? Seluruhnya itu berarti setelah dikurangi dengan gelang dan cincin. Ya, berarti 480 dikurang 160 dikurang 80 sama dengan 240 manik. Oke. Dikurang 160 ini punya cincin, gelang, dan 80 ini punya cincin. Jadi sisa manik-manik Felicia seluruhnya adalah 240 manik-manik.
Oke, kita lanjut. Contoh soal yang ketiga. Ripka membeli banyak permen. Ya, dia beli banyak permen dengan beberapa varian rasa. 2/3 dari permen rasa coklat, 2/3 dari permen rasa coklat, 1/4 dari permen rasa jeruk, dan 10 permen adalah rasa anggur. Berapa banyak permen yang dibeli Ripka seluruhnya? Nah, sisanya sekarang keseluruhan. Ya, hati-hati nih. Tapi yang diketahui cuman 2, yaitu bagian dari keseluruhan dalam bentuk pecahan dan secara buahnya nih, 10 permen. Ya, gimana cara yang mengerjakannya? Clue-nya nih, saya kasih clue. Kita gambarkan setiap kalimat-kalimat yang ada di soal ini. Nah, 2/3 dari permen. Anggap satu kotak panjang ini adalah permen yang dibeli Ripka seluruhnya. Ya, permen yang dibeli Ripka seluruhnya itu satu kotak panjang ini. Lalu, 2/3 bagian permen itu adalah coklat nih, warna coklat. 2 bagian dari 3 bagian. Oke, ini gambar pertama. Ya, 2/3 bagian dari permen ya. Lalu yang kedua, 1/4 dari permen rasa jeruk. Nah, anggap satu kotak panjang ini juga sama yang kayak tadi sebagai total seluruh permen yang dibeli oleh Ripka. Ya. Nah, 1/4-nya ini ya berarti dibagi 4 ya. Satu utuh ini dibagi 4, 1, 2, 3, 4. 1/4-nya ini digunakan untuk permen rasa jeruk. Dan 10 permen adalah rasa anggur. Ya. Berapa banyak permen yang dibeli Ripka seluruhnya? Jadi berapa sih total seluruh permen ini? Satu kotak panjang ini isinya berapa permen? Ya, satu kotak panjang ini isinya berapa permen? Kita lihat ya dari dua gambar ini ya. Kita lihat irisannya ya. Di sini ya dari ujung sini sampai sini itu coklat. Oke, kita iris nih. Dari sini sampai sini itu coklat. Sedangkan dari sini sampai sini adalah jeruk. Ya, irisan dari dua gambar ini. Maka yang orange ini, yang ungu ini adalah sisanya. Yaitu permen rasa anggur. Ya. Jadi dari ini rasa coklat, ini anggur, dan ini rasa jeruk. Ya. Nah, rasa coklat ini 2/3 bagian, ini senilai dengan berapa sih sebenarnya? Ya, harus coba 2/3, 10, dan 1/4. Kita harus ubah ke dalam pecahan yang sejenis. Gitu ya. Gimana cara mengubah pecahan yang sejenis? Mesti ingat. Ya, jadi yang anggur ini 10 bagian. Dia bukan 10 bagian, sorry, 10 permen ya. Nah, tapi bagiannya belum ada nih. Kalau ini udah jelas 2/3 bagian. Kalau ini 1/4 bagian. Oke? Kira-kira berapa? Sebenarnya dari gambar aja kamu udah tahu ya. Dari gambar yang saya buat ini, ya ternyata bagian kecil ini itu adalah 1/12 dari seluruh bagian. Jadi seluruh permen ini saya bagi menjadi 12 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bagian. Jadi 2/3 ini senilai dengan 8/12. 3 ke 12 itu dikali 4, maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke? Nah, 4 ke 12 itu dikali 3, maka 1 dikali 3 sama dengan 3. Di sini ya. Nah, ini kenapa 1/12? Tahu dari mana? Gampang. Ya, seluruhnya 1 unit. Berarti 12 bagian kan? Nah, 8 ditambah 3 ini, ya, 8 ditambah 3 ini kan 12. 11. 11 berarti sisanya 1 dong di sini. 1 unit. Nih, gambar aja 1 unit dari seluruh 12 bagian ya. Oke. Nah, ini kenapa 80? Ini 30. Dari mana? Lihat, 1 bagian dari 12 bagian itu nilainya 10. 1 bagian aja 10 nih. Berarti kalau 8 bagian berarti 80. Kalau 3 bagian sama dengan 30. Oke, jadi total seluruh permen itu berapa?
120. 1 unit ini total semua permen adalah 120. Ya, coba dipahami. Nah, sekarang saya lanjut dulu cara yang kedua. Ya, ini soalnya sama, ya. Yang pertama, kita harus cari bagian permen anggur, ya. Ripka membeli banyak permen dengan beberapa varian rasa. 2/3 dari permen rasa coklat, 1/4 dari permen rasa jeruk, dan 10 permen adalah rasa anggur. Berapa banyak permen yang dibeli Ripka seluruhnya? Nah, sekarang kan nih yang bisa kita cari, ya kita cari pertama kali adalah berapa bagian sih permen rasa anggur ini? Ya, permen rasa anggur ini berapa bagian? Karena ini kalau yang coklat kan 2/3, kalau yang jeruk ini 1/4, sedangkan yang permen rasa anggur berapa bagian? Kalau ini kan totalnya 10, tapi bagiannya dengan cara seperti ini. Permen anggur sama dengan total permen dikurang permen coklat dikurang permen jeruk. Rasa jeruk ya. Sama dengan total permen itu berarti 1 bagian utuh. 1 dikurang 2/3 ya, dikurang 1/4. Nah, ini permen anggur, lihat. Permen anggur 1 bagian itu berarti 12/12. Kenapa 12/12? Karena KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Maka 1 ini saya ubah jadi 12/12, yang senilai dengan 1 dan sejenis dengan 12 yang lain ya, pecahan yang lain. Oke? Nah, kalau 3 jadi 12 itu dikali 4, maka 2 dikali 4 sama dengan 8. 4 menjadi 12 di sini dikali 3, maka 1 dikali 3 menjadi 3. Lalu kamu tinggal kurangkan. 12 dikurang 8 dikurang 3. Hasilnya adalah 1/12 bagian. Berarti bagian permen ini sama dengan 1/12. Jadi 1/12 permen ini sama dengan 10 di sini. Nah, di soal diketahui permen anggur adalah 10 buah. Nah, secara bagiannya, ya kalau dari pecahannya, kita tahu bahwa permen anggur itu pecahannya adalah 1/12. Jadi 1/12 dari total seluruh permen, ya 1/12 bagian ya, 1/12 dari seluruh permen itu adalah 10 buah. Nah, ingat kata dari, ini sama dengan perkalian. Jadi 1/12 dikali total permen sama dengan 10. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak permen? Berarti total permen ini berapa? Gimana cara mencarinya total permen sama dengan berapa? Coba amati ini. Setengah dari 6 adalah 3. Artinya setengah dikali 6 ya. Sama dengan 6 dibagi 2, 3. Nah, saya tanya sekarang, kalau 6 sama dengan berapa? 6 sama dengan 2 dikali 3. Benar nggak? Lihat, posisi 6 sama total permen ini sama nggak? Sama ya. Posisi 6 sama total permen. Nah, berarti dari sini kita bisa buat kesamaannya ya. Yaitu total permen sama dengan 12 dikali 10. Sama kayak ini, 6 sama dengan 2 dikali 3. Berarti total permen sama dengan 12 dikali 10, 120 permen. Jadi banyak permen yang dibeli Ripka seluruhnya adalah 120 buah. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh soal cerita pembagian. Ya, contoh yang ketiga, ayah memiliki 2 box pizza berukuran medium. Pizza tersebut akan dibagikan kepada beberapa anak. Jika setiap anak mendapatkan 1/6 bagian pizza, berapa banyak orang anak yang akan mendapatkan pizza? Caranya gampang banget, ya kamu tinggal berarti dua bagian, ya 2 pizza, ya 2 box pizza ini, ya dibagi dengan 1/6 bagian. Ingat ya pembagian pecahan, konsepnya adalah 2 tanda bagi ini kita senilai dengan atau sama dengan perkalian, tapi bagian pembaginya kita balik, ya kita putar. Berarti 2 dikali 6/1 sama dengan 12 anak. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Saya harap kalian mau terus berusaha ya untuk memahami dan
mengerti matematika dengan baik. Terima kasih anak-anak.